Nah, Cikonya masih siap-siap. Oh, belum mandi ya? Belum. Kita akan sambil nunggu yang lain, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi kita sambil nunggu yang lain, nanti kita akan mulai mungkin berapa menit lagi nih? Sambil menunggu ya, 5 menit lagi ya cukup ya. Nanti kita mulai.
Oke, kembali kami mau ucapkan nih selamat datang buat teman-teman semua. Ya, selamat datang buat teman semuanya. Iya, teman-teman dari Art of Dakwah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Syafawi Fadli dan ini sahabat saya siapa? Aku Ciko. Ciko. Ya, jadi insya Allah pagi hari ini kita akan ngobrol banyak nanti bareng sama Ustadz Ramli gitu ya. Tentang apa, Ciko? Tentang gimana Kak? Las Ramadan. Jadi akan banyak hal yang akan kita bahas teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah hadir. Bil khusus untuk sahabat-sahabat semua, teman-teman alumni dari Art of Dakwah. Nah, kebetulan Kak Syaf dan Ciko ini alumni ke-7. Iya. Iya. Alumni ke-7 di Art of Dakwah. Program virtual ini, nah, program salat virtual ini, Ciko tahu nggak? Ini tuh buat apa sih? Buat belajar. Iya, pasti ya. Jadi ini adalah ruang belajar untuk meningkatkan level kita sama-sama sepanjang bulan suci Ramadan. Jadi butuh dicas juga, Ciko. Dicas kayak HP. Iya, handphone kalau nggak dicas Kan mati. betul. Kalau nggak dicas, handphonenya juga akan mati. Sama halnya dengan bulan suci Ramadan ini. Gitu. Makanya salat virtual di Art of Dakwah ini penting banget. Iya. Aku yakin ini penting banget. Iya, apalagi diisi sama mentor-mentor juga di sini ada Ustadz Ramli, ada Ustadz Asep Supriyatna, juga tim fasilitator dari Art of Dakwah. Kak, ini sampai kapan? Wah, ini jadwalnya kita sampai sebentar. Kakak coba ngintip dulu. Waduh. Nah, ini sampai tanggal berapa nih? Di sini ada Ustadz Ramli, ada Ustadz Luki, 23. 23? Iya. Di sini juga ada Ustadz Angga, nanti diisi juga sama Ustadz Devi, ada Ustadz Hermawan, Ustadz Firman. Wah, banyak banget ya Kak. Ustadz Ciko ada nggak? Nggak ada kalau Ustadz Ciko. Ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali. Kita ucapkan, wah, semoga pagi hari ini tetap semangat, gitu ya. Khususnya buat, mungkin ada adik-adik yang di rumah juga yang mau ikut, sok mangga. Bareng sama Umi, sama Abinya juga ya. Kita belajar sama-sama. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama, kita sapa dulu ya. Mana nih Ustadz Ramlinya? Mana Ustadz Ramli? Coba, kita coba. Mana ya? Masya Allah. Ustadz Ramli ganteng. Masya Allah, kita sudah terhubung oleh Ustadz Ramli. Ustadz Ramli, gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Ya, dengar ya. Sekarang suaranya aman ya? Ais, aman. Aman. Iya. Ya, oke. Bagaimana Siap, siap. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kak Syaf sama Ciko gimana kabarnya? Yes, aku sehat. Tadi Alhamdulillah. Ciko sahurnya makan apa? Makan bantal. Aku setiap hari puasa lah Ustadz. Nanti Oh, aku minta THR ya. puasa ya tanpa Dia buka ya. Dia puasanya setiap hari, Ustaz. Nah, alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Ramadan. Bagaimana kalau seandainya Ciko, tahun ini adalah tahun di mana Ramadan terakhir kita. Serius Kak? Iya, nanti akan dibahas oleh Ustadz Ramli. Apa yang bisa kita maksimalkan, lalu apa yang akan kita lakukan kalau sekiranya tahun ini adalah tahun terakhir kita menjalani bulan suci Ramadan.
Begitu teman-teman. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, kita sama-sama baca Fatihah dulu kali ya? Ya, Atau basmalah, Ciko? Fatihah boleh. Oke, kita baca Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini lancar, berkah, dan tentunya memberi manfaat untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan kasih waktu nih untuk Ustadz Ramli. Kepada beliau dipersilahkan. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, disimpan dulu, boleh dicatat dulu. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Begitu ya Ustadz ya. Syukran. Silakan Ustadz. Suaranya masih belum keluar, Kang Ramli. Ada suaranya? Sudah. Oke, sebelum saya mulai, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ciko sama Kak Asyaf, boleh dong? Boleh, boleh. Nunggu yang lain juga nih. Oh. Oke. Oke, boleh. Ciko, kalau Ya. boleh tahu hobinya apa nih, Ciko? Aku hobinya. Mm-mm. Kalau aku biasanya hobinya nyanyi, sholawatan. Oh, sholawatan. Oh, kalau Kak Syaf hobinya apa, Kak Syaf? Kalau Ana beda, Sa. Kalau Ana justru hobinya apa ya? Ya lebih sering desain sih. Oh, gitu. Buat video gitu ya. Oke. Baik. Kalau saya nggak ditanya hobinya apa ya? Ustadz hobinya apa? Iya, saya hobinya banyak banget gitu ya. Dulu itu hobi saya tuh main layangan. Wah. Gitu. Tapi saya berhenti main layangan setelah tahu ternyata tidak enak kalau ditarik ulur itu. Ya. Akhirnya saya ganti hobinya itu mancing. Gitu. Oke. Ternyata nggak lama juga setelah saya mancing, akhirnya saya berhenti juga mancing karena ternyata menunggu sesuatu yang pasti itu menyebalkan juga. Setelah itu akhirnya saya ganti hobi lagi nih yang terakhir, yaitu hobi saya ngangkatin jemuran gitu ya, karena ternyata digantung itu tidak sakit banget kalau digantung gitu ya. Jadi ngangkatin jemuran. Oke, baik Ciko, Kak Syaf, dan juga teman-teman semuanya. Saya mau ngucapin selamat pagi dulu terkhusus kepada Kang Devi dan juga teman-teman semuanya. Khususnya teman-teman yang tidak pernah bisa mendapatkan ucapan selamat pagi dari yang lain. Apalagi selamat pagi cinta gitu ya. Mudah-mudahan pagi hari ini semakin berkah buat teman-teman semuanya, dan juga mudah-mudahan Ramadan hari ini kita berharap bukan Ramadan yang terakhir, dan ini pun bukan materi terakhir karena judulnya adalah Last Ramadan gitu ya. Karena tapi bisa jadi ini yang terakhir, bisa jadi pertemuan kita hari ini pun yang terakhir karena kita tidak tahu pertemuan kita yang akan datang. Nah, baik teman-teman semuanya, kita buka pertemuan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kembali kita dalam keadaan berpuasa di pagi hari yang
Mudah-mudahan puasa kita hari ini menjadi puasa yang terbaik, Ramadan kita hari ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mempersembahkan ibadah terbaik dan juga ketaatan yang terbaik. Amin. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, alhamdulillah, syukur yang luar biasa kita panjatkan pada Allah atas pertemuan kita pagi hari ini di majelis ilmu di hari Sabtu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita pertolongan untuk bisa hadir ke tempat ini untuk bisa sama-sama menyimak kajian subuh kita pada pagi hari ini. Tentu bukan karena hebatnya saya bisa berbicara di depan Anda semuanya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengizinkan saya untuk bisa hadir di tengah teman-teman. Termasuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini tentu bukan karena hebatnya kita bisa hadir pada pertemuan kali ini, melainkan adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang sering kita baca dan menjadi surat yang wajib ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Dalam ayat ini Allah menyatukan dua kalimat na'budu dan nasta'in dalam satu rangkaian kalimat yang sangat indah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, ini menandakan bahwa untuk ibadah saja kita membutuhkan pertolongan Allah, apalagi untuk melewati kehidupan kita selain ibadah. Sementara kehidupan kita selama di dunia semuanya adalah untuk ibadah. Artinya kita bisa berpuasa itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah untuk kita sehingga kita bisa berpuasa. Kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Tentu itu bukan karena hebatnya diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan. Karena ada orang-orang yang nggak bisa hatam Quran gara-gara sakit, gitu ya. Artinya kita bisa khatam Quran, kita bisa mempersembahkan ibadah terbaik, itu pun adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah juga membantu kita di bulan Ramadan ini. Allah tolong kita untuk bisa mempersembahkan ketaatan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, salat yang terbaik untuk Allah, kemudian puasa yang terbaik dan juga bacaan Quran yang terbaik. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan para pengikutnya, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita berharap salawat dan salam juga sampai pada kita semuanya, dan kita termasuk dalam golongan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau di saat tidak ada lagi yang bisa memberikan kita pertolongan, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Art of Dakwah yang Allah cintai, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang ringan banget untuk dibahas, tentu berat banget untuk pelaksanaannya, yaitu kelas Ramadan. Ini judulnya dari Ustadz Asep, gitu ya. Judulnya dari Kang Asep, dan saya diminta untuk menyampaikan ini, Masya Allah. Dan ini adalah tantangan buat saya bisa tampil di tengah-tengah teman-teman semua yang padahal ada Ustadz Asep ya. Atau kita gantian aja nih Ustadz Asep ya. Tapi tadi Bu Nani malah ini ya, malah seru nih ada Ciko. Kayaknya lebih seru ada Cikonya nih ya. Nah, baik teman-teman semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, karena saya bukan artis apalagi selebritis, saya hanya orang biasa dari kalangan ekonomis yang ya sedikit humoris. Nama saya Abdullah Ramli, saya membantu Kang Asep di Art of Dakwah, dan juga ada beberapa bisnis yang dijalankan bareng bersama Kang Asep Supriyatna. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, saya juga sama dari Sunda dan rumah saya di Bogor, dan yang lainnya teman-teman semuanya bisa cek di IG dan juga Facebook saya @abdullahramli ya. Jangan lupa di-follow. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang The Last Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir bagi diri. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dong dibantu saya gitu ya di
kolom komentar. Nah, nanti dijawab. Mohon bantuannya untuk respon positif. Mudah-mudahan yang responnya positif, menjawab ketika ditanya, ngetik ketika diminta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan setiap permohonannya, khusus di bulan Ramadan ini. Ya. Baik teman-teman, Kak Syaf, Kang Devi, dan juga teman-teman semuanya, Ustadz Asep yang saya hormati. Nah, teman-teman yang disayang Allah, boleh dong teman-teman semuanya di kolom komentar, gitu ya, disebutkan apa yang ada dalam benak, dalam pikiran teman-teman semuanya ketika dikatakan atau diserukan last call. Sering banget ya. Panggilan terakhir. Apa yang tersemat dalam benak teman-teman semuanya? Boleh dong diketikkan di kolom komentar. Tidak perlu diwujudkan dalam bentuk senyuman, karena saya nggak tahu makna senyuman Anda gitu ya, tapi tolong dijawab. Oke, baik, terima kasih, Masya Allah. Tersentap, ya. Terburu-buru, panik. Terima kasih. Kesempatan terakhir, sedih, buru-buru, last call, bergegas, gas, gitu ya. Gerak cepat, bersegera, gerak, gaskeun, nggak ada yang gaskeun ya. Yang gaskeun itu Kang Ageng ya. Waspada, sedih, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ini jawabannya kurang dari 10 ya. Saya tunggu sampai jawabannya lebih dari 10. Apa yang terlintas dalam benak teman-teman semuanya ketika mendengar kata-kata atau panggilan last call? Gercep, sedih, lari. Ayo dibantu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya bersegera. Baik-baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, pernah kebayang nggak teman-teman semuanya? Ketika teman-teman naik pesawat ya, yang sudah pernah naik pesawat pasti kebayang. Pesawat itu jadwalnya itu misal jam 6 pagi. Nah, itu kan sunnah ya, sunnah atau wajib ya, atau fardu ain itu ya. Nah, mohon maaf tulisannya miss ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika jadwal pesawat itu jam 6, itu kan kita diharuskan, diwajibkan ya, fardu ain gitu ya. 1 jam sebelum keberangkatan pesawat, nah, kita sudah di bandara gitu ya untuk melakukan check-in, kemudian dan lain sebagainya sampai kita masuk ke dalam. Tapi kebayang nggak teman-teman semuanya, jam 4.30, setengah 5, kita masih dalam perjalanan dan kondisi jalannya ternyata macet. Nah, kira-kira teman-teman semuanya, apa yang Anda rasakan? Padahal belum waktunya gitu, belum last call gitu ya. Tapi, nah, harusnya jam 5 kita sudah sampai, ternyata setengah 5 itu masih tengah-tengah perjalanan, atau bahkan baru berangkat, baru OTW, karena pagi-pagi bisa jadi kesiangan, karena bukan bulan puasa, atau gara-gara sahur dulu, ngejar subuh dulu, nah akhirnya jam 4.30 itu masih berjalan. Kemudian jam 5 ternyata masih belum sampai bandara. Kira-kira apa yang teman-teman semuanya rasakan? Panik, gitu ya. Panik pakai ki ya, panik. Was-was, gelisah, H2C ya. Terima kasih gitu ya. Deg-degan, panik gitu ya. Atau macet gitu. Apalagi kalau macet. Nah, kalau Ustadz Asep itu pernah cerita gitu ya, ketika beliau diperintahkannya ke bandara, kemudian mau telat, nanya ke guru beliau, macet. Kemudian dikembalikan lagi kepada Ustadz Asep, apa yang harus dilakukan biar nggak telat gitu ya. Apa yang dilakukan Kang Asep waktu itu? Kalau teman-teman pernah nyimak, akhirnya naik ojek gitu ya untuk ngejar pesawat. Dan ternyata betapa was-wasnya kita hanya sekedar ketinggalan pesawat. Dan artinya tanda kutip ya, apapun akan dilakukan, gaskeun gitu ya, memanfaatkan seluruh sumber daya untuk ngejar pesawat terbang. Tambah lagi teman-teman semuanya, kita baru sampai ke bandara, baru masuk ke bandara, baru turun dari mobil, tiba-tiba panggilan terakhir. Kita belum check-in, belum apa-apa, teman-teman semuanya. Dan ternyata teman-teman semuanya, pesawatnya
belum berangkat tapi kita nggak bisa masuk. Saya pernah seperti itu teman-teman ya. Jadi pesawatnya transit, ini gara-gara dia juga. Nah gitu ya, pesawatnya transit, jadi pindah pesawat dan beda maskapai gitu ya. Karena kan kalau di Traveloka itu kan suka ada pilihan seperti itu. Dan waktu itu saya dipesenin tiket. Nah, itu beda maskapai gitu. Jadi turun di Surabaya, dari Makassar ke Surabaya itu naik Citylink, bukan Lion, naik Lion, kemudian dari Makassar itu naik pesawat yang lain. Lupa saya pesawatnya apa lagi ya. Pokoknya pesawat yang setara dengan Lion gitu ya. Lupa apa ya? Apa Mbak Jisi? Maskapai pesawat apa ya kan? Ya. 12 aja sama Citylink itu kan. Batik, bukan. Ada sebelum Jet Air, Sriwijaya ya. Air Asia, Sriwijaya. Oh, ini tebak-tebakan. Lion bukan. Sriwijaya gitu ya. Jadi dari Makassar ke Surabaya naik Sriwijaya, kemudian dari Surabaya ke Jakarta itu naik Lion karena ngejar jadwal gitu ya. Nah, ternyata itu beda maskapai dan ternyata pesawat yang pertama dari Makassar ke Surabaya itu telat, itu delay gitu ya. Itu delay, artinya udah di pesawat itu udah wah ini gimana nih, ini ganti tiket gitu ya. Akhirnya benar sampai Surabaya kita turun, pesawatnya berangkat gitu ya. Dan kita protes di situ, tapi ternyata bukan kesalahan dari bandara, tapi kesalahan dari teman saya yang memesankan tiket itu. Kenapa beda maskapai? Harusnya kan kalau transit itu maskapainya sama. Ini beda maskapai sehingga di Surabaya ini saya harus ke Jakarta gitu ya, sementara pesawatnya sudah berangkat duluan. Dan untuk pesan tiket langsung di bandara itu nggak bisa gitu ya. Dan betapa paniknya teman-teman. Sementara saya diminta ngisi lagi itu malam jam 8. Saya baru sampai Surabaya itu jam 2 karena harusnya jam 12 sudah sampai tapi jam 2 karena delay. Dan di situ paniknya gitu saya ketika wah ini luar biasa teman-teman semuanya. Ya bisa pasrah aja. Dan ternyata teman-teman semua saya juga baru tahu gitu ya. Ada petugas bandara itu bisik-bisik. Nah, ya, kalau maskapainya sama betul, biasanya ditungguin. Ini maskapainya berbeda karena memang inisiatif dia ngecek jadwal sendiri, pesan dari Surabaya ke Jakarta, jedanya cuma 1 jam. Nggak ada suaranya ya, jelas ya, Dep ya suaranya ya, aman ya. Oke. Nah, dari situ teman-teman semua saya baru tahu ada petugas ngepel bandara yang Angkasa Pura itu ya, petugas kebersihan. Saya istilahnya curhat lah, Pak, saya mau ke Surabaya nih, gitu ya. Kenapa Mas ketinggalan pesawat? Iya Pak, transit saya dari Makassar ke sini, ternyata pesawatnya ketinggalan. Ternyata petugas kebersihan itu ini lagi panik-paniknya gitu ya, tapi alhamdulillah di situ ada pertolongan Allah. Petugas itu bisik-bisik sama temennya, sebentar Pak ya, tunggu di sini. Mau kemana Pak? Saya mau ke Jakarta Pak. Ya terserah Pak, kalau bisa sih turun di Halim. Kalau nggak di Halim, di Soekarno-Hatta juga nggak apa-apa deh. Tapi prioritas turun di Halim Pak. Oh gitu, sebentar Mas ya. Nah, dia ke belakang, kemudian ke resepsionis, pokoknya nyari kira-kira ada nggak tiket cadangan. Dan ternyata ada, teman-teman. Dan ternyata ada. Itu adalah kursi-kursi kosong yang biasanya diberikan kepada karyawan maskapai penerbangan. Nah, saat itu saya terbang pakai Citylink, gitu ya, dari Surabaya ke Halim. Bayarnya 1.600.000 harga tiketnya. Ya dibeliin karena bukan saya yang bayar gitu ya. Kalau saya yang bayar mungkin mikir mendingan nginep di Surabaya gitu ya. Tapi karena dibayarin ya sudah saya terima aja gitu ya. Karena teman saya juga yang salah dan dia tanggung jawab. Kita beliin, kita ganti. Nah, akhirnya diganti setengahnya gitu ya. Diganti setengah ya udah alhamdulillah. Nah, saya terbang dari situ dan perginya itu saat last call. Saat panggilan terakhir. Jadi pesawat, para penumpang itu semuanya sudah masuk, saya masuk bareng-bareng, dan tiketnya itu diberikan saat mau masuk ke pesawat.
gitu ya. Saya dikasih tiket dan saya jalannya bareng-bareng dengan karyawan yang pakai baju hijau, karyawan detailing. Masuk ke situ, kemudian duduk paling belakang di kursi kosong yang biasanya para penumpang yang nggak jadi berangkat atau memang ada kursi-kursi yang memang kosong seperti itu. Dan paniknya luar biasa, segala upaya dikerahkan gitu ya, bahkan demi mengejar gitu ya, demi mengejar waktu. Nah, bahkan uang pun dikorbankan. Nah, untungnya bukan uang saya gitu ya. Kan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, itulah yang terjadi ketika last call. Atau teman-teman semuanya, apa jadinya gitu ya? Saat Anda asik-asiknya sahur, tiba-tiba ada pengumuman di masjid, imsak gitu ya. Nah, kalau Ciko gimana nih Ciko? Lagi baru mulai makan gitu ya, tiba-tiba imsak gitu. Biasanya ngapain nih Kak Syaf kalau Ciko? Kalau Ciko itu biasanya lompat ya. Ya, Langsung lompat deh. cuci mulut gitu ya. Langsung cuci Karena sudah mulut, makannya langsung cepet-cepet langsung dihabisin ya. cepet-cepet dihabisin. Cepet-cepet dihabisin, minum yang banyak, gosoki, wah ribetnya luar biasa teman-teman semuanya ya. Terburu-buru gitu ya, harusnya nyantai gitu ya. Jadi diakhirkan, beneran keakhiran gitu ya, karena takut segera azan subuh gitu ya. Nah, ini yang terjadi teman-teman semuanya, inilah last call. Nah, artinya teman-teman semuanya, seandainya kita tahu bahwa last call itu kapan, gitu ya, maka kita akan berupaya untuk buru-buru mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengejar itu. Apapun akan dikorbankan, gitu ya. Nah, termasuk ketika kita sahur, gitu ya, semuanya masuk mulut, gitu ya, ngunyah sambil ngunyah, atau ya udahlah minum aja. Nah, ujung-ujungnya kan minum aja daripada nggak bisa puasa. Itu karena kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bangun setelah subuh, gitu ya, kamar semuanya ditutup, kita makan gitu ya, nggak tahu, biasa aja kenapa nggak tahu udah subuh, tapi setelah tahu udah subuh kita bingung, ya ya Allah nggak tahu tiba-tiba sudah siang gitu ya kan, karena kita nggak tahu seperti itu teman-teman semuanya. Nah, maka teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi bahwa hey, ini Ramadan terakhir kepada diri kita teman-teman semuanya. Maka saya yakin teman-teman semuanya, saya yakin dan juga percaya bahwa kita pun akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana saat kita telat ketika mau naik pesawat. Semua daya, segala upaya, semuanya akan dikorbankan. Dan saya pun juga sama. Demi mengejar pesawat, saya rela bayar tiket 2 kali lipat saat itu. Jadi 3 kali bayar kan, harusnya cuma 800, ini kali 2, jadi 1.600.000. Dan saya rela membayar, bukan saya yang bayarin ya, dan rela membayar tiket 2 kali lipat demi mengejar pesawat. Dan saya yakin seandainya Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita bahwa ini adalah Ramadan terakhir, itu juga sama. Kita was-was, ya Allah amalan apa lagi yang bisa dilakukan? Ya Allah udah cukup belum ya? Ya Allah gimana nih kalau telat? Ya Allah gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Cuman permasalahannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kita informasi kapan Ramadan terakhir bagi kita. Kan seperti itu. Maka teman-teman semuanya, sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita selalu mempersiapkan seakan-akan esok meninggal dunia. Kan seperti itu ya. Seakan-akan beramal, rakus beramal, seakan-akan besok meninggal dunia. Rakus beramal, seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena kita nggak tahu Ramadan yang terakhir itu bagi kita, itu kapan. Kenapa Ramadan itu begitu penting untuk kita semuanya? Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah momentum. Ramadan itu bahkan itu kalau diistilahkan itu adalah masa menanam. Ya kebayang ya teman-teman semuanya, masa menanam. Maka kalau petani di masa tanam itu mereka mengerahkan segala daya upaya, mengeluarkan modal, mengeluarkan keringat untuk menanam tanaman sebanyak-banyaknya.
saya pernah sama Ustadz Budi ya, ada Ustadz Budi ya. Saya pernah sama Ustadz Budi itu ke Timor Leste. Timor Leste itu makanan utamanya adalah jagung. Gitu ya, saya sama Ustadz Budi, ini udah kayak orang kaya gitu ya di Timor Leste. Sarapannya itu singkong rebus sama nggak makan jagung juga karena waktu itu lagi masa tanam. Gitu. Kalau masa tanam jagungnya nggak dimakan, ditanam gitu ya. Kalau jagungnya dimakan nggak bisa nanam dia. Karena waktu itu sekitar bulan November atau Desember itu saya lupa itu ya. Itu masa tanam jagung. Jadi saat itu saya sarapannya singkong rebus sama pisang rebus, pisang mentah direbus dan pakai sambal. Dan luar biasa nikmatnya, Masya Allah gitu ya, pakai kopi dan juga teh manis gitu ya. Dan itu selama di Timor Leste itu terus yang dilakukan setiap hari gitu sampai seolah-olah jarang makan nasi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi di orang-orang sana ketika masa tanam, mereka itu menanam bertani semuanya gitu ya di bulan November dan Desember karena itu adalah curah hujan yang paling tinggi karena di sana kering. Ya, di sana musim kering dan musim kemarau-nya juga paling panjang sehingga November Desember itu musim hujan, masa mereka untuk bercocok tanam. Ketika mereka panen 6 bulan kemudian ya 4 sampai 6 bulan, nah jagungnya panen itu disimpan untuk stok makanan selama 1 tahun. Jadi dia buat satu buah gubuk ya, rumah kecil gubuk isinya semuanya jagung. Dan dia gantung jagung-jagung itu sudah disiapkan, digantung di paling atas ya untuk stok pembibitan. Jadi jagung itu di stok untuk 1 tahun. Untuk pembibitan itu paling atas. Nah, mereka makan itu dari bawah, terus dimakan, kemudian disisakan untuk tanaman, gitu ya, untuk menanam kembali jadi bibit jagung. Nah, teman-teman semuanya, orang yang panen itu hanya orang yang menanam, gitu ya, seperti itu. Maka apa jadinya orang-orang sana, teman-teman semuanya, seandainya jagung itu semuanya dimakan. Nah, tentu tidak punya stok makanan lagi selama 1 tahun ke depan. Gitu ya. Maka mereka akan kelaparan selama 1 tahun ke depan karena tidak punya stok makanan lagi. Karena semuanya sudah dimakan. Nah, maka biasanya teman-teman semuanya, supaya mereka bulan masa tanam itu nggak makan jagung, makanya mereka itu banyaknya makan-makan dengan makanan-makanan substitusi pengganti jagung. Akhirnya mereka makan itu semuanya. Dan kebayangkan teman-teman semuanya, apa jadinya seandainya di masa menanam, mereka tidak menanam jagung, kemudian saat kemarau panjang, sampai menjelang masa tanam lagi, ternyata tidak punya stok makanan. Nah, itu pun dengan Ramadan, teman-teman semuanya. Ramadan itu adalah masa menanam kita sebanyak-banyaknya, karena kita akan panen dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Untuk melewati 1 tahun ke depan, kita butuh Ramadan untuk masa menanam, dan masa menanam yang paling bagus itu adalah Ramadan, sehingga di akhirat kelak kita punya sesuatu yang kita panen, dan panennya melimpah. Kenapa? Karena momentum, gitu ya. Karena momentum Ramadan menjadikan tanaman-tanaman yang kita tanam di bulan Ramadan itu tumbuh subur, daunnya banyak, buahnya banyak, sehingga masa panennya menghasilkan sesuatu yang banyak. Dan ketika di kampung akhirat nanti kita panen, saatnya panen, maka panen itu akan banyak melimpah. Maka teman-teman semuanya, apa jadinya gitu ya kalau kita seperti petani yang tadi di kampung akhirat, di bulan Ramadan, di dunianya nggak pernah menanam, di bulan Ramadannya lewat begitu saja, ketika kampung akhirat, maka seperti petani yang tadi pasti akan kelaparan. Ya. Dan juga teman-teman semuanya, Ramadan ini adalah prime time. Nah, mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya salah paham ya. Yang penting teman-teman paham walaupun saya salah gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, Ramadan ini adalah prime time. Nah, apa itu prime time? Ini adalah waktu terbaik. Kenapa Ramadan itu waktu terbaik? Itu karena waktu. Kenapa sholat tahajud, sholat malam itu menjadi prime time, itu menjadi sholat yang terbaik karena dikerjakan di waktu terbaik, yaitu sepertiga malam. Allah Subhanahu Wa Taala turun dari Arsy ke bumi, ya ke dunia, kemudian itu hanya turunnya di sepertiga malam. Kan seperti itu, sehingga Allah menjadikan sholat qiyamul lail, sholat malam jadi sholat terbaik di antara sholat-sholat yang lainnya. Kenapa menjadi yang terbaik? Karena prime time, ya, karena prime time. Nah, maka teman-teman semuanya,
kalau Ramadan ini kita tidak menjadikan Ramadan ini menjadi prime time, betapa ruginya kehidupan kita, betapa ruginya diri kita, karena kita tidak bisa mendapatkan keberkahan dari prime time ini. Bahkan ibadah umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Kenapa? Karena dikerjakan di bulan terbaik, di waktu terbaik, prime time ini teman-teman semuanya. Nah, baca Quran, menjadi bacaan yang terbaik dan dilipat gandakan pahalanya itu ketika dikerjakan di bulan Ramadan, dan kita tidak akan mendapatkan keberkahan itu di bulan-bulan lainnya. Sholat tarawih adalah sholat terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita nggak bisa sholat tarawih di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena sholat malam setelah ba'da isya itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Ini yang namanya prime time. Kalau prime time ini sampai terlewat teman-teman semuanya, rugi banget. Itu. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, bahwa Ramadan, ini ya, AOD itu punya lembaga pelatihan, AOD Learning. Dan ternyata teman-teman semuanya, lembaga pelatihan terbaik itu adalah Ramadan. Ramadan itu adalah lembaga pelatihan terbaik. Nah, maka teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya, kalau ingin menjadi lebih baik, maka latihannya adalah di bulan Ramadan. Ya, misal teman-teman dulu ya, kalau teman-teman pernah merasakan stresnya ujian nasional, berarti ketahuan gitu ya, umurnya generasi 90-an ke atas gitu ya. Kalau merasakan stresnya ujian nasional sebelum ada ujian nasional itu dihilangkan. Belajarnya berapa lama? Belajar selama 3 tahun itu cuma ditentukan dengan 2 jam. Artinya apa teman-teman semuanya? Biasanya masa latihan itu adalah masa yang lebih berat, gitu ya. Waktunya lebih lama, latihannya lebih berat. Sama ketika orang yang dia itu lari maraton 1 kilometer lari maraton, maka latihannya itu bisa 1,5 atau bahkan sampai dengan 2 kilometer. Biasanya kalau latihan itu selalu lebih berat daripada prakteknya. Kan seperti itu. Dan Ramadan itulah seperti itu teman-teman semuanya. Ini adalah masa latihan kita di bulan Ramadan, gitu ya. Kita berpuasa. Puasa itu ya sunatullahnya yang memang lemes, gitu ya. Maka kalau teman-teman yang bekerja, masih bisa mempersembahkan kinerja yang terbaik, produktif walaupun sedang berpuasa, ini adalah latihan, gitu ya. Kenapa? Kalau di saat lemes aja, lemes ya, kurang makan, kurang tidur, nggak makan, nggak minum saat puasa, tapi harus kerja dan mempersembahkan kinerja yang terbaik, Anda masih bisa produktif, apalagi kalau nggak puasa. Gitu ya. Maka teman-teman semuanya, jadikan bulan Ramadan ini momentum kita benar-benar untuk merubah diri, momentum kita untuk berlatih. Nah, apalagi latihannya, bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak makan dan minum sesuatu yang halal, padahal halal, gitu ya. Yang halal. Nah, ini latihan berat tuh, gitu ya. Sesuatu yang halal kita nggak boleh makan dan minum, dan ini latihan untuk kita. Kalau terhadap yang halal saja kita menahan diri, bisa menahan diri, apalagi terhadap sesuatu yang haram. Kan seperti itu. Nah, maka teman-teman semuanya, Ramadan ini adalah momentum perubahan. Nah, sehingga kita harus menjadikan Ramadan terakhir ini ya kita benar-benar berlatih mempersembahkan yang terbaik. Maka teman-teman, kalau bukan bulan Ramadan, kita mempersembahkan ibadah terbaik, mau bulan apa lagi? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, mempersembahkan yang terbaik. Kalau selama bulan Ramadan aja, kita nggak bisa hatam Quran, kita mau baca Quran, itu bulan apa? Kita mau hatam Quran, kapan? Karena kalau bulan Ramadan aja kita tidak berlatih memaksakan diri 1 bulan bisa hatam Quran, gitu ya. Di bulan-bulan lain, itu pasti akan kelewat, nggak mungkin bisa hatam Quran, bahkan sampai dengan 1 tahun. Kenapa? 1 bulan di bulan Ramadan aja kita nggak bisa mempersembahkan latihan yang terbaik. Ya latihan, nama latihan memang butuh kerja fisik, kerja ekstra, semuanya diuji, semuanya dilatih. Ini yang namanya latihan. Maka teman-teman semuanya, selayaknya sebagaimana lembaga-lembaga pelatihan, itu memang perannya itu adalah memang mengubah sesuatu supaya menjadi lebih baik. Nah, termasuk ada lembaga-lembaga pelatihan yang lain yang memang digunakan, dibuat, didesain untuk merubah seseorang. Gitu ya. Sehingga teman-teman semuanya biasanya
biasanya ini tergantung dengan sikap-sikap pesertanya juga. Apakah Ramadan ini dijadikan momentum untuk latihan, mempersembahkan ibadah terbaik gitu ya, karena Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan yang terakhir. Nah, maka sebisa mungkin Ramadan ini membuat kita lebih baik, ibadahnya terbaik, dan semuanya menjadi lebih baik untuk diri kita. Nah, maka teman-teman semuanya, biasanya Ramadan ini tidak akan pernah berhasil untuk orang-orang yang pertama cuek, tidak peduli, gitu ya, dan hanya menjadikan Ramadan ini sebagai rutinitas, gitu ya, rutinitas puasa, rutinitas dapat THR, gitu ya, bahkan yang dikejar dalam Ramadan itu, kalau kemarin Ustaz Asep mengatakan pedagang itu menantikan bulan Ramadan karena omsetnya lebih besar, gitu. Ini Ramadan yang rutinitas, pasti biasanya tidak akan bermanfaat apapun Ramadan dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Kemudian terpaksa puasa bisa jadi atau ikut-ikutan. Dan yang terakhir, nah ini adalah orang yang komitmen. Nah, teman-teman semuanya, begitupun dengan art of dakwah, gitu ya. Kami punya beberapa program pelatihan. Nah, kenapa? Karena hasil yang bagus itu kan ditentukan dari people dan juga sistem, gitu ya. Kalau sistemnya bagus, nah sistemnya diupdate, sistemnya diupgrade, maka people-nya juga harus diupdate, sistem people-nya juga harus di-upgrade. Nah, makanya beberapa program Art of Dakwah itu bertujuan untuk melatih, dan gambaran program-programnya ya seperti ini teman-teman semuanya. Ya tujuannya itu memang adalah untuk membentuk pribadi orang-orang ya sesuai dengan program yang dipilihnya. Untuk pengembangan sumber daya manusia, bahkan untuk spiritualitas. Itu ya, ada pelatihannya dan memang didesain khusus bagaimana seseorang itu bisa amanah, seseorang itu bisa mendapatkan kepribadian yang terbaik, produktif saat ibadah, produktif saat bekerja, semakin rajin lagi, dan ini adalah program-program pelatihan. Nah, tapi teman-teman semuanya, ternyata Ramadan ini adalah lembaga pelatihan terbaik dan terbesar. Kenapa demikian? Karena yang pertama, trainernya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah untuk kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti Allah yang menjadi trainer kita, melatih kita untuk berpuasa. Modulnya Quran dan Sunnah. Fasilitatornya para malaikat yang siap mengawasi kita 24 jam. Multimedianya paling canggih, tercapture. Kalau Zoom itu kan cuma yang di spotlight, gitu ya, yang nampil. Tapi multimedianya Allah itu luar biasa. Dari berbagai sudut, dari berbagai kamera, dan kameranya paling banyak dan juga detail. Pelatihannya 1 bulan penuh, reward and punishment-nya paling akurat. Kemudian pesertanya paling banyak, yaitu seluruh umat Islam, dan program trainingnya adalah puasa. Dan semua ini biayanya adalah gratis. Oke. Nah, baik, berikutnya teman-teman semuanya. Sebentar nih, mohon maaf ya. Oke, delay. Nah, maka teman-teman semuanya, Ramadan ini adalah momentum untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus bisa mempersembahkan ibadah terbaik lagi bagi kita. Nah, teman-teman semuanya, mohon maaf. Kamu ada Zoom ya? Sebentar. Kelihatan nggak ya? Belum. Oke, mohon izin teman-teman semuanya.
Masih belum ya? Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Lalu pertanyaannya teman-teman semuanya, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama teman-teman semuanya, yang pertama tipsnya, seandainya ini adalah Ramadan terakhir, karena tadi ya saya mengatakan bahwa di awal bahwa Ramadan ini adalah masa menanam, Ramadan ini adalah prime time, gitu ya. Ramadan ini adalah lembaga pelatihan untuk kita. Nah, maka kita harus jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja tanpa kita mempersembahkan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Apalagi seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sayang banget kalau Ramadan ini lewat bagi kita semuanya. Maka teman-teman semuanya, andai ini Ramadan yang terakhir, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki hati, luruskan niat. Gitu ya. Yang pertama apa? Perbaiki hati, luruskan niat. Kenapa harus perbaiki hati dan juga luruskan niat? Karena hati itu akan diluruskan oleh niat, gitu ya. Hati itu akan mengikuti niatnya apa. Maka teman-teman semuanya hati-hati dengan hati kita, gitu ya. Karena kenapa Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita berubah, atau bahkan kata Nabi, Ramadan ini adalah bulan pengampunan, kita nggak dapat ampunan Allah. Nah, bisa jadi karena kita tidak punya rasa, hilang rasa saat puasa, gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, level orang berpuasa juga beda-beda, gitu ya. Ada orang yang puasa itu karena malu, terpaksa puasa karena bulan Ramadan nggak enak, yang lain puasa kita nggak puasa. Kemudian hanya dapat lapar dan hausnya saja. Ada orang-orang yang dia puasa melewati Ramadan tapi nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Hanya dapat pahala lapar dan hausnya aja. Atau cuma bisa pelatihan menahan hawa nafsu. Gitu ya. Gara-gara puasa saya nggak bisa marah nih ya. Kenapa nggak bisa marah? Marahnya nanti habis maghrib. Karena lagi puasa gitu ya. Kalau misalnya ada bos, atasan, manajer gitu ya, lagi marah sama timnya gitu ya, tipsnya adalah biasanya diajakin buka puasa. Bentar ya, saya mau marah. Gitu ya. Tapi tolong hari ini buka puasanya di kantor, saya yang traktir gitu ya. Habis buka, nah baru keluar amarahnya gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, maka teman-teman semuanya puasanya adalah karena Allah Subhanahu. Nah, makanya teman-teman semuanya ada istilah yang menjadikan puasa kita bermakna atau tidak. Makanya biasanya saya analogikan dengan puasa ular dan juga puasa ulat. Gitu ya. Ada ular, ada ulat. Ular itu puasa, tapi puasanya ular menjadikan ular itu ganti kulit ya, puasa untuk ganti kulit. Setelah ganti kulit kira-kira jadi apa? Jadi ular lagi. Gitu ya. Jadi ular lagi. Ada yang berubah nggak dari ular? Enggak. Wajahnya masih seperti ular, akhlaknya seperti ular, kelakuannya seperti ular, sifatnya seperti ular, bahkan namanya juga masih ular. Gitu ya. Tapi beda dengan ulat. Ulat itu puasa. Dia jadi kepompong, nah, kemudian saat jadi kepompong dia kan puasa. Setelah puasa dia berubah. Jadi kupu-kupu. Kupu-kupu pagi. Ya. Nggak pakai waktu ya, kupu-kupu aja. Nah, ulat ketika puasa dia berubah, namanya ulat, gitu ya. Ketika puasa, kemudian selesai puasa ganti nama jadi kupu-kupu. Ulat itu adalah hewan yang merusak, sementara kupu-kupu itu adalah hewan yang membantu tanaman dalam penyerbukan. Ulat itu adalah musuh tanaman, musuh petani, bahkan jadi hama. Sementara ulat, nah itu adalah membantu tanaman, gitu ya, disukai tanaman. Ulat itu dibenci, menjijikan. Sementara kupu-kupu itu adalah sesuatu yang sangat indah dan fotogenik, gitu ya. Sehingga bahkan namanya juga berubah. Satu ulat, sebelum puasa itu ulat, setelah puasa namanya kupu-kupu. Dan ada perubahan yang terbaik. Maka teman-teman semuanya ada perubahan yang terjadi menjadi lebih baik. Apakah puasa kita ular ataukah puasa ulat? Maka apakah setelah puasa kita menjadi lebih buruk? Ataukah sama saja, atau lebih baik. Kemarin saudara saya mengatakan bahwa orang yang masa lalunya lebih buruk, dia adalah orang yang celaka. Kalau sama saja, stagnan, berarti dia orang yang rugi. Makanya teman-teman semuanya, karena ini adalah last Ramadan, maka Ramadan ini harus lebih baik, dan amal ibadah kita juga harus meningkat lebih baik. Yang kedua, teman-teman semuanya, itu adalah skala prioritas. Karena ini adalah last Ramadan bagi kita,
maka kita harus bisa memilah dan memilih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Nah, sama seperti ini teman-teman semuanya. Coba bantu dong teman-teman di kolom komentar. Ketika ini menjadi last Ramadan yang bagi kita teman-teman semuanya. Andai kita tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, yang terbaik itu ya, yang terbaik, yang istimewa dan biasa saja itu nomor 1 atau 2. Yang terbaik, yang istimewa. Saat siang hari di bulan Ramadan, saat puasa, habis waktunya untuk tidur atau baca Quran. 2. Nggak ada nomor 1 ya. Kemarin saya ngisi materinya ini gitu ya, jawab dua-duanya Pak Ustadz gitu ya. Kadang-kadang kita juga butuh tidur. Ingat ini last Ramadan gitu ya. Kalau ini Ramadan, terima kasih ya Ibu Syarifah, Mbak Jihan, Umu Zafira, ada Umu Tia dan yang sudah menjawab semuanya ya. Terima kasih ya. Nah, ini adalah nomor 1 itu adalah biasa saja dan nomor 2 itu adalah istimewa. Nah, mana yang terbaik saat di perjalanan dalam kereta, baca komik atau baca Quran? 1 atau 2? Boleh dong dibantu lagi. Diketikkan, yuk, 2. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini biasa saja dan tentu orang-orang dalam perjalanan itu baca Quran atau baca komen. Nah, 2 aja cukup. Apa maksudnya? Mana yang biasa saja dan istimewa? Nomor 1 atau 2? Gitu. Yang istimewa yang mana? Nomor 1 atau 2? Yang terbaik yang mana? Nomor 1 atau 2? Yang terbaik nomor 1 atau 2? Mempersembahkan pada Allah. Nomor 1 atau 2? Ya, nomor 1 ya, nomor 2 tapi harus dimasukkan kotak. Iya. Ya betul ya. Oke, kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam kotak ya, mohon maaf ya saya yang salah pertanyaannya. Kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam kotak infak, mana yang terbaik? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 itu yang pegang golok, nomor 2 itu yang pakai peci, pakai jas. Ini 1 dan 2 nih. Oke, makanya settingan Bank Indonesia itu sudah bagus gitu ya. Kalau ke masjid itu jangan bawa golok. Ke masjid itu bagusnya pakai peci, pakai jas, pergi ke masjid, jalan enak. Makanya kalaupun dimasukin ke kotak infak di keatasin gitu ya. Itu juga enak karena pakai peci dan juga pakai jas, kemudian dimasukin nggak ditutup juga enak gitu ya. Nah, kan percuma gitu ya. Infak sedekah 2.000 kalau nggak ikhlas itu kan percuma, nggak akan jadi pahala. Lebih baik 100.000 bahkan lebih baik 1 juta itu tapi ikhlas, kan seperti itu. Makanya settingan Bank Indonesia kan bagus banget. Kalau Patimura dan Imam Bonjol yang berbaris di dompet, nah itu berarti masa penjajahan, masa perjuangan. Tapi kalau sudah Soekarno-Hatta berbaris di dompet, nah itu baru masa-masa kemerdekaan. Gitu ya. Makanya di masa-masa kemerdekaan itu harus banyak berbagi. Dan juga teman-teman semuanya gitu ya, di Art of Dakwah ini sedang mengumpulkan donasi wakaf, infak dan sodako untuk son dakwah gitu ya. Nah, kita kan di Art of Dakwah ini sedang fokus mencetak para dai-dai yang penyampaiannya bagus, kemudian materinya terbaik gitu ya. Tapi ternyata di lapangan kita banyak menemukan bahwa orang-orang itu dalam mempersembahkan panggung terbaik untuk menyampaikan kalimat terbaik, nah itu biasa saja asal-asalan, dan yang paling utama itu adalah soundnya ya, multimedianya itu salah satu yang paling berpengaruh itu soundnya, tayangannya bagus, trainernya ganteng, trainernya good looking gitu ya. Tapi kalau suaranya nggak kedengeran, dakwahnya nggak sampai, karena kan dakwah itu ngomong, dakwah itu kan bicara. Makanya kebayang teman-teman semuanya, kalau ada dai, dia itu ngomong, bicara, tapi nggak kedengeran, ya percuma gitu ya. Walaupun trainernya Ustadz Asep gitu ya, sehebat apapun Ustadz Asep, kalau sound systemnya jelek, ngeluh juga dia gitu ya. Karena audiensnya ditanya diem gitu, disuruh ini diem, ternyata bukan diem, tapi nggak kedengeran gitu ya. Makanya teman-teman semuanya, Art of Dakwah serius banget sampai untuk memfasilitasi dakwah dengan cara terbaik.
Nah, kita ada wakaf sound system kurang lebih kemarin kami hitung, dan ini sudah hasil konsultasi dengan soundman gitu ya, orang yang ahli di bidang sound, dan kita juga sudah perbandingkan beberapa harga untuk mencangkup ya 500 orang gitu, 300 sampai dengan 500 orang. Artinya kalau kita punya sound dengan kapasitas peserta outdoor 300 sampai dengan 500 orang, artinya kalau di bawah itu kan pasti akan sangat memenuhi itu semuanya. Harganya 80 juta gitu ya. Kok mahal banget sih? Ya memang sound yang terbaik itu harganya seperti itu teman-teman semuanya. Dan bukan soal mahal atau murahnya, tapi kita sedang berusaha mempersembahkan panggung terbaik, multimedia terbaik untuk mempersembahkan kalimat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah kita dengan konsernya Blackpink kemarin gitu ya. Multimedianya, sound systemnya itu udah di atas 80 juta gitu. Bisa kemarin mixer masjid aja, masjid yang gede gitu ya, itu 200 juta. Itu baru mixernya aja. Kita sepaket itu 80 juta, itu ternyata masih cukup murah sebenarnya gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, nanti Kang Devi boleh disematkan di kolom chat teman-teman yang mau ikutan wakaf sound untuk dakwah ya, dan memang radiusnya baru Bogor. Mudah-mudahan nanti setelah Bogor terpenuhi kita bisa kumpulkan lagi di tempat masing-masing teman-teman semuanya. Untuk base camp sound-nya itu nanti akan ditempatkan di rumahnya Ustadz Asep. Nah, nanti akan didistribusikan gratis untuk program-program dakwah di Kota Bogor. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pahala dakwah 500 orang gitu ya, 500 orang tercerahkan, 500 orang taat, 500 orang semakin mengenal Allah, 500 orang jadi sholatnya rajin, ibadahnya rajin, bahkan menjadi di antara mereka bisa jadi menjadi penerus pengemban dakwah juga. Nah, teman-teman yang ingin dapat kebagian pahalanya bisa langsung ikutan donasi sound dakwah. Jadi infak, wakaf, dan sodakoh terbaik, nah, insya Allah adalah sodakoh untuk dakwah. Karena dakwah itu muslih ya, merubah orang lain menjadi solih. Baik teman-teman semuanya, nah ini yang biasa dan istimewa. Nah, termasuk ketika bekerja. Nah, apalagi ketika puasa, lemas ketemu hari Senin gitu ya, biasanya udah berbagai penyakit itu muncul, bahkan ada guyonan gitu ya, karyawan yang kesel sama temennya, mudah-mudahan harimu hari Senin semua gitu ya, sampai ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena memang hari Senin itu adalah hari yang menurut sebagian orang ini mindset gitu ya, tentu harus dirubah, apalagi lagi puasa, hari yang menyebalkan gitu ya, hari yang waduh ini macet-macetnya hari Senin. Enggak teman-teman semuanya gitu ya, apalagi sedang puasa dan kita menganggap ini adalah Ramadan yang terbaik, maka skala prioritas. Nah, teman-teman semuanya, skala prioritasnya seorang muslim itu adalah sibukkan diri dengan yang wajib dan sunnah, dimaksimalkan, sekali-kali yang mubah, tinggalkan yang makruh, dan juga campakkan yang haram. Dan ini adalah skala prioritasnya muslim. Kemudian yang ketiga, ini adalah buat target. Saya basicnya adalah marketing, penjualan. Makanya saya punya moto, hidup ini adalah perjualan gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, dalam jualan saja butuh target. Makanya saya suka ditanya sama Kang Asep, Kang, target bulan ini apa? Apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai? Ya. Nah, ditanya, harus ada target, harus punya target. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya target, kita nggak bisa mengukur. Kenapa? Coba deh introspeksi. Hanya orang-orang yang punya target, dia itu bisa melakukan introspeksi. Apakah Ramadan ini lebih baik atau lebih buruk atau bahkan sama saja dari Ramadan sebelumnya, itu hanya berlaku bagi orang yang punya target. Kalau nggak punya target, nggak bisa. Nggak tahu kita Ramadan ini lebih baik atau lebih buruk. Maka yang harus kita lakukan itu adalah buat target selama 1 bulan ke depan itu targetnya apa aja, supaya kita bisa mengukur apakah lebih baik ataukah lebih buruk. Gitu ya. Puasa sebulan penuh, sholat fardu. Makanya beberapa list minimal yang mungkin bisa jadi alternatif teman-teman semuanya. Khatam Quran ya minimal 1 kali, kemudian sodakohnya setiap hari berapapun gitu ya. Dan pilih tempat sodakoh yang pahalanya juga bisa mengalir terus-terusan. Kalau sodakoh makanan kan sekali teman-teman ya. Kalau sodakoh minuman kan sekali gitu ya. Makanya harus setiap hari sodakoh. Insya Allah kalau sodakoh, infak dan sodakoh untuk dakwah itu selama sonnya masih ada gitu, itu ngalir terus pahalanya. Sholat tarawihnya ya di masjid diusahakan berjamaah, kemudian sholat duhanya dia minimal 6 rakaat gitu ya, kemudian sholatnya di awal waktu dilatih karena ini bulan latihan,
Kemudian sholat sunnahnya adalah diselingi dengan sholat sunnah rawatib, tahajudnya juga, kemudian tidak marah, taubat, kemudian dan lain sebagainya, merubah kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Ini minimal, target minimal selama kita bulan Ramadan. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, yang terakhir itu karena ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya, teman-teman semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah gaspol, gitu ya. Semua sumber daya yang kita punya itu kita keluarkan, semuanya kita curahkan karena Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Oke, baik teman-teman semuanya, makanya Nabi sering sekali mengingatkan gitu ya, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Semuanya kita bisa memanfaatkan masa-masa kita yang sumber daya yang kita punya, memaksimalkan gaspol di bulan Ramadan, gaskeun pokoknya di bulan Ramadan ya, kalau kata Kang Ageng itu gaskeun gitu ya. Selama bulan Ramadan, nah kalau bisa digas yuk sama-sama kita gas. Memang kurang makan dan juga kurang tidur teman-teman. Pokoknya banyak orang-orang yang sudah mulai tumbang juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semuanya, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan panjang umurnya, sehingga Ramadan ini kita berharap bukan Ramadan yang terakhir. Tapi andai ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan 4 tips ini bisa membuat kita semakin bisa mempersembahkan amalan terbaik. Ramadan adalah prime time, Ramadan adalah waktu, ya satu-satunya waktu yang akan bisa melipat gandakan amalan ibadah kita. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, yang terakhir saya ingin tutup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah bagi orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dosanya diampuni. Kalau di bulan Ramadan yang pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan apa yang bisa membuat kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara bulan Ramadan aja kita tidak bisa mendapat ampunan dari Allah? Maka Nabi mengatakan bahwa celaka. Kenapa celaka? Karena itu di bulan yang penuh ampunan aja kita tidak diampuni, apalagi di bulan-bulannya. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Ramli. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, satu orang, silakan. Atau ada yang tulis di kolom komentar pertanyaan. Sebentar. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, boleh, terkait dengan last Ramadan. Insya Allah. Kalau tidak ada, gimana nih Ustadz? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita cukupkan. Oke, sebentar. Ciko tidur lagi, Kak Syaf. Ciko, Ciko. Bentar. Ciko. Itu dipanggil Ustadz Ramli. Ciko. Tidur lagi. Mana sih? Ustaz, Ini ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ini ada nih di kolom komentar. Ada ya, sebentar. Bagaimana, Ciko aja yang baca. oke. Bagaimana cara memaksimalkan dalam ibadah? Tuh. Bagaimana cara memaksimalkan dalam ibadah? Apakah sedekah terbaik hanya di hari Jumat, Jumat berkah? Baik. Oh, ini Ustadz nih. Ini juga penting nih Ustadz. Jika belum bisa memenuhi target, bagaimana Ustadz? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau pertanyaannya jawabannya kurang, nah di sini ada, saya rasa masih ada. Ya sengaja ya, giliran minta tolong jawab pertanyaan nggak ada gitu ya. Tanyanya yang susah teman-teman ya, karena kalau pertanyaannya susah, gampang jawabnya. Tinggal jawab nggak bisa itu ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan ibadah? Nah, memaksimalkan dalam ibadah. Nah, terima kasih Ibu Ratu Titin ya. Jawabannya adalah silahkan ikuti
program Sanlat virtual bersama Art of Dakwah. Salah satu cara untuk memaksimalkan ibadah itu adalah ketika kita banyak tahu. Nah, di sini juga ada guru saya nih, ada Ustadz Fikri Syah gitu ya. Jadwalnya padat gitu ya, luar biasa itu ya, masih sempat pagi-pagi hadir gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, nah karena hanya orang yang banyak ilmu yang dia itu akan memaksimalkan ibadahnya, dan hanya orang yang banyak ilmu yang keimanannya itu semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman pada Allah pasti rasa takutnya bertambah gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang merasa takut gitu ya, beneran seandainya gitu ya, beneran gitu ya, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka pasti akan memaksimalkan ibadahnya. Nah, salah satu tipsnya adalah sering menghadiri majelis ilmu, termasuk salah satunya Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan booster terbaik, empowering terbaik di bulan Ramadan ini. Nah, ini adalah di Sanlat virtual bersama Art of Dakwah. Jadi Ibu Ratu silahkan ikuti Sanlat virtual bersama Art of Dakwah dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, selama hari Minggu ya. Besok masih ada ya, selama bulan Ramadan gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu bersama tim dari Art of Dakwah. Gitu ya, silahkan Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya diikuti semuanya. Insya Allah ini juga bagian dari booster membuat kita semangat, dan mohon izin gitu ya, materinya ringan-ringan gitu ya. Karena kalau nanti materinya ungu khusus intensif, nah nanti ada Ustadz. Kemudian apakah sedekah terbaik hanya di hari Jumat? Nah, sedekah terbaik itu ya setiap hari di pagi hari gitu ya. Nah, makanya kalau kita setiap hari itu sedekah, maka sedekah yang paling besar itu di hari Jumat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu setiap hari, apalagi hari Jumat kemarin ya di bulan Ramadan. Nah, apalagi sore hari lagi puasa itu ya di bulan Ramadan. Nah, ini sudah mustajab untuk berdoa gitu ya. Nah, dan teman-teman semuanya, nah sedekah itu kalau bisa, ini adalah bulan Ramadan itu semuanya berkah, semuanya terbaik gitu ya. Maka teman-teman semuanya diupayakan selama bulan Ramadan ini bisa sedekah setiap hari berapapun gitu ya. Mau yang kecil maupun yang besar atau besar banget gitu ya. Nah, ini nggak masalah. Apalagi kalau misalnya infak dan sodakonya untuk bantu support sound system dakwah itu terus itu ya. Maaf ya. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi apalagi hari Jumat di bulan Ramadan seperti itu. Ya. Jadi setiap hari juga kalau punya uang ya sedekah. Bahkan kita harus berusaha sedekah setiap hari. Apalagi ini bulan Ramadan. Apalagi sudahlah masuk bulan Ramadan ketemu hari Jumat. Jadi gaspol. Jadi gaspol itu yang tidak ada remnya sama sekali gitu ya. Pokoknya remnya diputuskan gitu ya di hari Jumat. Nah, ibaratnya kalau Jumat itu berarti sedekahnya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana bisa kalau belum bisa memenuhi target. Nah, belum bisa memenuhi target itu hanya kita tahu gitu ya. Kita bisa menyimpulkan kita sudah mencapai target atau tidak itu ketika kita punya target. Gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya target gitu ya, maka yang akan kita lakukan adalah kita nggak tahu sebenarnya udah memenuhi target atau belum, sebenarnya sudah mencapai target atau belum. Makanya target itu adalah alat ukur kita, seberapa berubah kita, seberapa baik kita, seberapa banyak amalan ibadah kita. Makanya target itu penting. Misalnya hari ini, bulan ini, Ramadan ini kita punya target khatam Quran 1 kali khatam. Maka biasanya kalau targetnya 1 kali khatam Quran, ya setengahnya lah atau tercapailah 1. Makanya buat target itu yang tinggi, buat target itu yang banyak. Gitu. Saya diajarkannya seperti itu. Buat target itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena kalau targetnya tinggi, meleset itu masih banyak. Misal, target khatam Quran 2 kali selama bulan Ramadan ini. Itu kalau meleset itu paling 1 kali khatam Quran, tapi kan masih bagus. Target infak sedekah. Nah, infak sedekah targetnya berarti bisa 1 juta, misalnya setiap hari Jumat seminggu sekali 1 juta, setiap hari 100.000. Itu kan kalau meleset target itu, meleset dari target itu kan nggak akan jauh-jauh. Makanya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, kenapa harus digantungkan cita-cita setinggi langit? Karena kalaupun meleset masih berada di sekitaran bintang-bintang. Gitu ya, kalau nggak ke langit ya ke langit yang lain lah. Gitu ya, tapi masih ada di langit gitu maksudnya. Makanya targetnya jangan yang kecil, targetnya harus yang besar sehingga tadi ketika tidak terpenuhi ya kita masih bisa mengatakan alhamdulillah. Gitu ya. Nah,
beberapa waktu yang lalu di bulan Desember ya, masanya tutup buku. Nah, di Art of Dakwah ini punya klien bisnis, Islamic Business Consulting, Mbak Deta ya, dari Alena Host. Nah, itu kan target omsetnya itu per tahun itu 3 miliar. Nah, target omsetnya. Dan alhamdulillah selama 1 tahun itu tercapai 2 miliar. Nah, ini kan target gitu ya. Berarti tahun depan targetnya harus dinaikin lagi supaya kalau meleset itu berarti masih ya di atas itu. Makanya tiap tahun targetnya harus meningkat. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Gimana Ciko? Masih mau leha-leha sepanjang Ramadan yang sisanya tinggal beberapa hari lagi nih? Ya, aku mau buru-buru. Iya, ya mudah-mudahan kita semua bisa menjalani bulan suci Ramadan ini dengan semangat. Juga teman-teman semua bisa terus membersamai kita di virtual ini, Ciko, Sunlat virtual. Masih ada hari esok dan Jumat, Sabtu, Minggu, di minggu depan juga masih ada. Gitu. Kita berdoa sama-sama sebelum ditutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dan sayangi ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Ramli, luar biasa hari ini tercerahkan kita semua. Semoga kita juga bisa terus digenjot terus nih Ciko nih, ya, amaliyah Ramadannya, biar lebih semangat lagi, lebih kompak lagi menjalani bulan suci Ramadan gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Terus terima kasih juga khususnya untuk Ustadz Ramli sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku Ciko, kalau aku kurang juga aku minta maaf ya Ustadz ya. Iya. Siap. Dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya dari saya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Ciko. Sampai jumpa Waalaikumsalam teman-teman semua. Dadah. Halo Kak Kaisa. Mohon jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, makasih. Dadah. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Ciko. Assalamualaikum. Terima kasih Ciko, Kak Syam, Pak Ustadz Ramli.